Yang pertama, siapkan margarin, saya pakai 100 gram ya. Lalu margarinnya mau saya tim. Ini kita lelehkan sampai mencair. Tapi jangan sampai warnanya menjadi bening seperti minyak ya, asal mencair aja sudah. Setelah itu kita angkat lalu kita sisihkan. Setelah itu saya siapkan 250 gram tape singkong. Ini kita cari tape yang benar-benar sudah matang ya, atau sudah benyek. Lalu tambahkan 3 sendok makan kental manis. Setelah itu ini akan saya haluskan dan sampai tercampur rata antara tape dan kental manisnya. Setelah sudah tercampur rata, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita mau buat adonannya, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang dan dalam suhu ruang. Masukkan 180 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam. Lalu ini akan saya mixer sampai mengembang putih, kental, dan berjejak. Untuk durasi mixernya ini kurang lebih 8 menit ya. Tapi disesuaikan kembali dengan mixer masing-masing karena kecepatan mixer itu beda merek, beda kecepatan. Nah, ini sudah berjejak, artinya berjejak itu jejaknya ini tidak hilang ya, dia masih timbul seperti ini. Dan setelah itu saya masukkan tape singkongnya yang sudah saya haluskan tadi. Setelah itu ini akan saya mixer kembali sampai semua tape tercampur rata. Ini di mixer kurang lebih 1 menit dengan kecepatan yang paling tinggi ya. Nah, setelah sudah tercampur rata bisa dimatikan mixernya. Lalu ini saya aduk kembali memakai spatula. Setelah itu akan saya tambahkan 180 gram tepung terigu. Terlebih dahulu ini saya ayak ya, agar tidak ada tepung terigu yang bergerindil atau ada kotoran di dalam tepung terigunya. Setelah itu ini saya aduk menggunakan teknik aduk balik. Kalau teman-teman mau pakai mixer juga boleh, di mixer dengan kecepatan yang paling rendah sebentar saja asal tercampur rata. Setelah itu masukkan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Dan ini saya aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Dan pastikan tidak ada bahan yang masih mengendap di bawah adonan ya, atau margarin yang belum tercampur. Karena itu nanti bisa mengakibatkan bolunya bisa bantat. Nah, setelah sudah tercampur rata seperti ini bisa disisihkan. Lalu saya siapkan loyang. Ini saya pakai loyang yang ukuran 22 cm yang saya sudah olesi Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan mentega, dan 1 sendok makan minyak goreng yang dicampur menjadi satu dan dijadikan olesan. Setelah itu masukkan adonan ke dalam loyang dan ini dihentak-hentakan agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Setelah sudah selesai, ini akan saya beri topping. Ini saya beri kismis terlebih dahulu ya. Setelah itu akan saya beri keju di sela-selanya seperti ini biar lebih cantik. Dan ini bisa kita ratakan ke seluruh bagian ya. Setelah sudah selesai, ini akan kita panggang. Sebelumnya saya sudah memanaskan oven selama 10 menit ya. Nah, ini kita panggang kurang lebih 40-50 menit atau sampai matang. Ini saya pakai
timer 50 menit dengan api atas bawah dan dengan suhu 180 derajat Celcius. Dan ini alhamdulillah bolu tapenya sudah matang, bisa kita keluarkan dari oven. Hati-hati ya, ini masih panas banget. Tuh hasilnya menul-menul banget ya. Tuh hasilnya cantik banget, matangnya merata. Dan ini dijamin teksturnya tuh lembut banget, rasanya juga enak banget, pas semuanya pokoknya. Dan karena ini pesanan dari salah satu pelanggan saya, jadi ini nggak saya potong ya. Tapi dijamin resep ini tuh sangat enak banget. Dan ini mau saya keluarkan dari loyangnya. Untuk mengeluarkannya pun mudah banget, karena ini karlonya itu anti lengket ya, jadi pasti hasilnya cantik banget untuk bagian bawahnya. Nah, tuh hasilnya mulus banget ya. Nah, bisa ya teman-teman untuk cara membuatnya. Langsung aja ke cara pembuatannya. Siapkan wadah dan masukkan 4 butir telur. Masukkan 180 gram gula pasir. Masukkan 1/4 sendok teh garam. Masukkan 1 sendok teh SP. Lalu ini akan kita mixer sampai mengembang putih, kental, dan berjejak. Setelah sudah mengembang putih, kental, dan berjejak seperti ini, bisa kita matikan mixernya terlebih dahulu. Lalu akan saya masukkan 250 gram daging durian. Lalu ini kita mixer kembali sampai tercampur rata. Untuk memixernya kurang lebih 2 menit saja ya. Setelah sudah tercampur rata, bisa kita matikan mixer. Lalu ini akan saya tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Ini saya ayak terlebih dahulu ya. Dan saya masukkan 180 gram tepung terigu, ini pakai pro sedang. Ini diayak juga biar tidak ada tepung yang bergerindil atau kotoran yang masuk ke dalam adonan. Lalu ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Gunakan teknik aduk balik biar cepat tercampurnya ya. Kalau teman-teman mau pakai mixer juga boleh, pakai kecepatan yang paling rendah saja. Lalu tambahkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Dan ini diaduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Setelah sudah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu saya siapkan loyang, ini ukuran 22 cm dengan tinggi 9 cm. Loyang ini sudah saya olesi menggunakan Karlo KW ya. Olesannya itu terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Lalu diaduk menjadi satu dan kita jadikan olesan. Nah, setelah adonan sudah dimasukkan ke dalam loyang, ini akan saya beri topping. Saya beri topping keju ya. Untuk banyaknya ini sesuai selera saja. Kalau saya ini asal tertutup aja ya adonannya pakai keju. Nah, setelah sudah siap, ini akan kita panggang. Saya sudah memanaskan oven kurang lebih 10 menit.
dengan suhu 170 derajat Celcius, dan ini panasnya sudah stabil ya. Ini akan kita panggang dengan waktu kurang lebih 50 menit, api atas bawah, dan dengan suhu 170 derajat Celcius. Nah, ini bolunya sudah mengembang ya teman-teman. Jadi ini kita tunggu sampai lampu ovennya mati. Setelah itu ini akan kita keluarkan dari oven. Hasilnya menul-menul sekali ya. Warnanya cantik banget. Nah, ini akan kita keluarkan dari loyangnya. Cukup kita hentak-hentakan seperti ini saja. Setelah itu akan kita keluarkan. Untuk mengeluarkannya juga mudah banget ya, dia nggak menempel sama sekali. Tuh, matangnya merata, warnanya cantik. Hasilnya menul-menul sekali ya teman-teman. Nah, jadi kalau punya daging durian, sudah bosen makannya, bisa dijadikan sebagai bahan tambahan buat bikin bolu seperti ini ya teman-teman. Ini tuh rasanya tuh enak banget. Dan ini teksturnya juga lembut banget. Karena ini baru mateng ya, jadi kalau untuk diiris itu agak susah. Kalau bolu baru turun dari oven, dia masih crispy banget. Nah, ini dia teksturnya lembut, moist banget ya teman-teman. Tuh. Nah, bisa ya teman-teman untuk cara membuatnya. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, share-nya. Dan jangan lupa untuk di subscribe serta tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.